Driving Indonesia penasaran kenapa leather frame SUV yang satu ini sering dikatakan tipikal cumi yang dipakai arogan gitu ya. Padahal kan mobil kan nggak pernah salah. Kuncinya keyless ya, tapi kita buka dari situ aja lah ya, tombol itu ya. Ya, tombol start stopnya di sini, nyalain dulu biar dia ACC, terus kita naik. Oh, tinggi. Starter, injek rem. Suaranya khas banget. 2GD FTP. Langsung kedap begitu tutup pintu. Interiornya kokoh lagi. Ya, dari segi eksterior depannya siapa sih yang gak kenal Fortuner generasi kedua ini ya? Kita sering nyebutnya Fortuner VRZ ya. Ya memang sih ini tipenya VRZ TRD juga. Orang nyebutnya kalau kayak Innova tuh Ribbon gitu ya, atau Innova Barong. Nah, kalau Fortuner generasi ini sering sebutnya Fortuner VRZ ya, padahal ada tipe G, tipe VRZ, tipe TRD. Nah, khusus yang tipe TRD ini ya disediakan oleh Siloam Mobilindo. Unit ini tahun 2019 dan kalau untuk tipe TRD mendapatkan grill yang kalau yang VRZ-nya chrome ini hitam, full black gitu ya, sesuai dengan warna bodinya mobil ini hitam. Tapi kalaupun warnanya bukan hitam, dia kan grillnya ini hitam gitu. Dan di sana ada emblem TRD berwarna merah seperti itu. Untuk tipe TRD mendapatkan add-on ini, tambahan di bawah ya, sama cladding silver ini di bawah sini. Dan kalau untuk lampu perlampuan ini sudah cukup royal ya. Di tahun 2019, 2018 juga sudah sejak mobil yang TRD ini keluar sudah mendapatkan tulisannya di sini nih. Ini sebutannya by Beam LED. Yang sering Drive Indonesia sebutkan di sini ternyata tulisannya by Beam LED. Artinya lampu besar dan lampu dimnya sudah LED. Di sini juga ada daytime running lights ya. Daytime running lights kalau dinyalain mesin ini nyala 5 titik ini. Nah, untuk lampu sennya di sana masih bohlam, kelihatan bohlamnya. Dan untuk lampu fog lamp di sini diberikan completely functional aja, terang fog lampnya, terang banget fog lampnya jujur. Bahkan sebenarnya menyaingi lampu atasnya juga kalau di jalanan. Tapi lampunya ini masih dari bohlam halogen ya. Nggak masalah lah, yang penting terang lah. Zaman sekarang belum tentu juga dikasih fog lamp untuk mobil-mobil yang mahal ya. Ini masih diberikan fog lamp yang sangat fungsional dan sangat terang. Oke, berlanjut ke sini deh. Ya, sebelum kita nyamping, angkat dulu bagian kap mesin yang mana nih? Wah! Lemah amat. Aduh, berat. Ketahuan belum makan siang. Siapa kamu yang bertanya? Thank you Om Jin. Kamu menghilang lagi. Ya, oke. Mesin, permesinan. Kalau sahabat Drive Indonesia menanyakan soal Fortuner VRZ TRD, tentunya kita pasti ngomongin soal mesin salah satunya ya. Mesinnya ini adalah 2GD FTP, mesin 2400 cc, turbocharged, menghasilkan tenaga 149 horsepower di 3500 rpm, serta torsinya itu 408 Nm, jet dash dari 1600 sampai 2000 rpm. Disitulah enaknya mobil ini, nanti kita akan coba di saat driving impression. Dan unit Siloam Mobilindo ini memiliki transmisi otomatis ya. Matic-nya ini 6 speed otomatis, jadi bukan Matic 4 speed seperti Toyota zaman dahulu. Fortuner ini mendapatkan Matic 6 speed. Lu bayangin 6 speed Matic lebih banyak giginya daripada manual ya, manual 5 speed ya. Dan mendapatkan mesin yang torsinya dari RPM 1600 sudah 408 Nm. Menghasilkan mobil yang bigat maju, tapi tetap irit gitu ya. Dan di jalan tol tetap RPM-nya cukup rendah. Kap mesinnya berat, padat, empuk ininya, peredamnya, yang membuat mobil ini Om Jin muncul lagi. Tutupin dong Om Jin. Yang membuat mobil ini kalau ditutup kap mesinnya langsung berasa iya ya, deadlift. Tutup, lepas, hilang. Nah, untuk perbalutan dan juga velg diberikan velg yang ini berapa ya? 18 spoke kalau nggak salah ya. 1 2 3 kali 1 2 3 4 5 6. Kalau nggak salah 6 kali 3 18 spoke gitu ya. Dan dia dual tone silver polish dipadukan dengan warna piano black begini. Dan untuk yang tipe TRD diberikan emblem TRD sini logonya ya, di dopnya. Sedangkan kalau yang untuk bukan TRD logonya Toyota. Ini velg gede loh. Ring 18 loh ini. Di mobil segede gini memang nggak kelihatan banget gede gitu ya, masih ada jarak segitu sama fendernya. Tapi ini ring 18 dibalut dengan ban berukuran 265/60 ring 18. Tidak lupa juga di sebelah sini kelihatan ada sensor depan. Di sebelah sana juga ada
sensor depan, yang berarti mobil ini memiliki all around sensor yang tombolnya berada di bawah sana, yang akan mengganggu Anda kalau Anda sedang macet-macetan dan dipotong motor gitu ya. Di situ di depan ada, dan juga menyambung dengan sensor yang ada di belakang sini. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tipe TRD sudah mendapatkan talang air ini, kayak VRZ juga dapat. Tapi keren nih, talang airnya menyatu dengan warna bentuk kacanya begini. Ya, jadi kelihatannya jadi satu gitu sama kacanya, mengikuti lekuk kaca di sana. Walaupun kacanya masih menyambung sampai ke belakang sini sih. Jadi kesan mobil mewahnya di sini menyambung kacanya seolah-olah dari depan sampai ke sebelah sana lagi, gitu ya. Dan sayangnya menurut Drive Indonesia sih, ya tapi selera. Ada yang suka, pasti ada yang suka. Tapi Drive Indonesia kurang begitu suka warna merah di sini. Karena ada tulisan TRD Sportivo. TRD Sportivo-nya nggak ada masalah, cuman warna merah ini membuat kesannya mobil ini seperti anak muda banget lah. Drive Indonesia mungkin sedikit lebih tua untuk selera hal tersebut. Tapi kalau untuk eksekutif muda atau anak muda mungkin banyak yang suka ya stiker TRD Sportivo di situ. Dan di sana juga sudah mendapatkan footstep yang sangat berguna kalau kita mau naik, apalagi misalnya ada keluarga Anda yang pakai rok mau naik gitu ya. Itu footstep sangat membantu untuk naik ke Fortuner ini. Lampu rem belakangnya sudah LED. Lampu senjanya juga sudah ada LED, dan untuk lampu mundur serta lampu seinnya masih bohlam di sana. Tidak lupa yang paling penting, oh ya, ini karena emblem TRD Sportivo, karena di sini tipe VRZ TRD, dan juga mendapatkan body kit add-on di bawah sana, cladding TRD. Yang tidak kalah penting di sini adalah electric tailgate ya. Jadi pembukaan dan penutupan dari tailgate Fortuner VRZ TRD 2019 ini adalah menggunakan tombol. Memasuki kursi belakang, biasanya kita summon dulu Om Jin. Percaya aja udah ada Om Jin dalam situ ya. Om Jin. Aduh, dia lagi dengar musik. Tunggu, gawat. Tutup sensor. Kita kena copyright. A few moments later. Take 2. Aduh. Udah matiin. Suara apa? Saya Gede amat. ini adem. AC dingin ya? Iya, namanya juga mobil diesel, men. Kecilin lah. Panas, cuy. Udah 2 deh tuh. Berisik, ntar kita nggak bisa ngomong. Ya. Itu ada RSE tadi ya. Di situ ya, Rear Seat Entertainment ya kalau untuk VRZ dan TRD. Tutup dulu deh. Ya, biar terang. Itu udah apa sih, lampu? Ya, dia ada lampu kiri kanan ya. Ada lampunya. Lucu juga. Baca. Lucu sih. Lucu juga kayak reading light. Iya. Gimana posisi duduknya? Belakang sini. Gue sih suka ini ya, tinggiannya pas. Oke, ketinggian kakinya pas, sama tungkai apa nih namanya? Tulang kering lo. Dengkul. Tungkai. Tulang kering ya di situ. Untuk posisi duduk, rebahnya cukup oke. Rebah enak. Rebah enak ya. Kalau terus ada ini. sama Pajero. Sering ngomongin sama Pajero. Pajero kayaknya gue lebih suka ini sih posisi duduknya. Kalau gue lebih suka Pajero sedikit. Kenapa lo bisa lebih suka ini? Nah, kalau gue Pajero lebih suka duduk di depan malah. Kalau Pajero kemarin lu bilang apa namanya? Ini ya. Kurang panjang. Rada tinggi. Rada tinggi. Iya. Kamu pendek. Bukan, enggak. Tinggi berapa? 181. Jadi kalau yang pada ngomong sempit gitu dibilang tinggi, dibilang luas. Sorry, inget ya, Om Jin itu tingginya 181 cm. Jadi memang sama Drive Indonesia aja tinggian Om Jin. Ya, jadi memang ukuran badannya ukuran orang Eropa pun kira-kira masih sepadan gitu ya. Nah, apa nggak gede-gede amat? Posisi duduknya kayak bos gini ya. Iya, emang sengaja mobilnya kayak eksekutif gitu sih. Dan door trimnya juga nyaman nih. Jadi kalau lu naruh tangan di sini satu, sama di sana empuk ya door trimnya ya. Kulit empuk ya. Hebat sih. Posisi duduknya nyaman sih. Coba gue masuk dong. Nah, kalau mau lihat kalau misalnya posisi 181 cm itu kaki masih bisa masuk. Masih bisa masuk di sana. Untuk dengkul sekitaran berapa nih? 1 jari lah ya. 1 sampai 2 jari. Coba kaki masukin. 1 jari lah. 1 jari masih masuk di sini. Tapi ini sejujurnya ini lebih rebah yang sana dikit. Iya. Karena tadi gue jemput dulu tiduran lagi. Ya, kira-kira sekitar 1 jari 2 jari masih masuk ya. Dan ini dia ke atas tuh lega karena dia kan nggak ada sunroof. Jadi atasnya ini tuh lega gede.
5 jari ke titik terendah. Berarti kalau memang mau mengorbankan ini sedikit supaya lebih lega, ya begitu ya. Kalau ini By the way ini di kompetitor nggak ada ini bisa nih. maju mundur loh ya. Oh iya. Bisa Ini bisa disetel. Jadi kalau lu mundur lagi, ini jauh. Nah, kalau misalnya ada orang di belakang baru kita majuin. Oh iya, ini ada fitur yang seperti ini. Sebenarnya simple, tapi di kompetitornya mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Untuk Fortuner TRD ini bisa maju mundur dan bisa recline di kursi tengahnya ini, kursi bosnya ini. Coba, pindah ke belakang Om Jin. Buset dah. Woi, pelan-pelan woi. Kira barang. Muat tapi kan. Iya sih, muat sih. Pertanyaan gue deh. Claustrophobic nggak? Claustrophobic Ruangan tuh, sempit itu iya, gitu ya? Enggak sih. Enggak ya. Karena jendelanya kayaknya gede banget terangnya. Oh iya. Itu Muka bisa lo aja langsung jadi glowing. Muka gue emang glowing kali. Sejak kapan? Insert merek di sini. Boleh yang mau masuk. Ya, untuk ruang kaki Ya, sih memang jujurnya ngobrol sih ya. Sempit. Ngobrol, tapi Di masih bisa depan. gerak nggak? Kiri kanan coba. Masih bisa ya, masih bisa Kalau gerak gue ya. miring ke sini, ini direbahin masih bisa. Oke, dalam artian sebenarnya kemarin waktu kita POV 5 sak semen ini berada di belakang sepanjang POV. Tambah 2 sak di depan. Gitu. 2 sak cuma 40, berapa 60 kilo pak? Ya, dia ketolongnya pas di dalam bagian sini, di dalamnya ada kayak nyendung dalam. Oh jadi meskipun ngobrol tapi nyendung dalam namanya ditekan tuh masih masuk empuk ada ya, empuk dalam situ ya. Dan gue sukanya dia emang tinggi, ada tinggi dikit. Posisi kursi belakangnya pun masih tinggi. Dan Jadi dia paling ketolong, lo tahu di mana? Bisa recline-in. Oh iya. Dan bisa parah banget recline-nya. Recline-nya jadi lu posisi belakang pun masih Iya. Jadi ketolong somewhat nyaman. somewhat berimajinasi bahwa Anda bukan kasta terendah di mobil ini. Tapi itu kemarin katanya Iya, ini ada egg Easter apa? egg nih. Apa itu? Tempat minuman dingin, men. Masih dingin ya? Dingin. Itu ada AC-nya situ ya? Kan gue bilang minuman dingin. Iya maksudnya jelasin. Gua nggak ngerti ada AC-nya bener kan? Iya, ada Coba AC-nya, kayak coba masukin tangan lu masuk ke dalam, tangan lu masuk ke dalam. Nah, Nah, tangan lu masuk dalam tempat AC-nya. Nah, Oh. udah kan? Sini. apa? Sini salaman. Oh iya adem. Iya adem. Ada aja. Iya. Coba gua mau lihat pemandangannya, ini tegakin dulu. Tarik ya. Oke. Iya masih lega sih ini. Ya. Di belakang sini masih muat tuh barang. Bro, lu udah paling rebah ini. Tadi masih Belum. Ini belum. Tunggu, kalau ini bisa nutup nggak? Bisa. Coba Masih bisa sedikit nutup? ngobrol sama kaca. Sama kaca. Kemarin cobain. Jadi ada bunyinya. Oh, ininya cetut Iya, begitu. ini harus gua rendahin Kulit dikit. ketemu kaca. Dengan posisi rebah seperti ini pun di belakang sini masih muat ransel ya. Ransel perekaman review Indonesia. Yes, we have drones now. Ini tas drone dan juga tas Jadi laptop body shop. masih muat. Oh ya, nih miringin dulu. Belum glowing. Ya, maksudnya masih muat barang di belakang sini ya. Kalaupun mau masuk koper yang cabin, rasanya di belakang sini masih muat. Tapi kalau mau bawa barang lebih besar Harus lagi, dilipat. memang harus dilipat, dan pelipatannya memang sedikit agak konvensional. Soalnya khasnya Toyota ini. Khas Toyota seperti di bawahnya ada barang. Seperti ribbon juga begini. Ya, jadi masih yang ya pelipatannya masih bukan one touch tumble lah dan diikatkan ke sana. Tapi nggak apa-apa. Karena seperti itu jadi posisinya itu angkat ya. Posisinya itu tahan dong, bantuin. Seleo ntar gua. Jadi dah tinggi. Maksudnya dalam. Jadi bisa muat barang tinggi di bawah ini. Karena nggak ada ya karena nggak ada kursi di sini, jadi ini bisa muat barang tinggi gitu. Jadi Ternyata sebenarnya bisa selonjoran. boleh juga lah. Kursi bos di belakang sini lah, boleh lah. Sarung sak semen 5 biji di belakang Ya, sini. kalau gua lagi males deket-deket sama supir ya gua duduk sini. Terus tidur. AC ada. Masuk ke depan sini. Cara naiknya gini ya. Aduh, pegangan, duduk, angkat kaki. Ya, naik ke depan sini ya, posisi pengemudi. Yang dapat dirasakan oleh Indonesia tuh apa sih ya bahasa Indonesianya? Rugged tuh, rugged, kokoh ya. Apa ya, kokoh, nggak lembek ibaratnya, nggak
nggak letoy gitu. Ya rugged kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, terasa kokoh, tidak letoy gitu. Itu kesan yang sangat didapatkan oleh Indonesia di depan sini. Nomor satu, posisi kita duduk nih tinggi ya, walaupun memang jarak ke atas, kita ukur aja jarak ke atas nih, karena memang posisinya yang kali ini agak sedikit karena posisi duduk kita tinggi, jadi agak sedikit terasa dekat dengan batas atas ini ya. Posisi Drive Indonesia duduk nih masih sekitar 7 jari ke atas sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kelihatannya aja ini dekat, tapi dari topi Drive Indonesia sampai ke atasnya masih 7 jari ya. Oke, jadi aman posisi duduknya. Nah, lain daripada posisi duduk itu, rugged feelingnya itu khas banget. Posisi AC-nya tuh tegak lurus. Ini tuh posisinya kayak pilar gitu ya, di samping head unitnya. Kemudian, oh iya, cruise control di sini nih. Ini untuk cruise control, bukan ada sih ya, cuma cruise control naik turun. Tapi tombolnya ini kayak berasa di cruise control mobil-mobil Inggris gitu, mobil-mobil Eropa zaman dulu, tahun 2000, tahun 90-an berada di sini. Tapi it works dan unik jadinya, bukan tombol. Jadi kita lagi nyetir begini, gitu ya, terasa di tangan. Jadi berasanya itu tuh, mobil ini tuh berasanya semuanya tuh masih konvensional banget. Lu tahu pencetannya di sini, dan ketika lu mau putar AC, lu tahu ini buat gedein angin karena deket grafik yang angin. Ini lu tahu ini buat naikin climate control ya, sampai 3 langsung panasnya langsung panas. Dan kalau lu dinginin langsung dingin, sahabat Indonesia, dinginin langsung dingin. Om Jin demen banget dinginnya ini AC-nya mobil diesel ini, Fortuner TRD diesel ini, dingin nusuk ke tulang. Jadi semuanya tuh intuitif dan kokoh banget. Dan lain daripada itu, tetap kemewahan tidak dilepaskan. Ini ada aksen-aksen kayu di sini yang sebenarnya cacat-cacatnya masih kelihatan, karena ini adalah mobil dari Siloam Mobilindo. Cacat-cacat ini adalah bukti bahwa mobil ini tidak didokter ya. Ibaratnya ya udah, pemakaiannya ini cuman sedikit cacatnya seperti ini. Lain-lain tuh interiornya masih mulus, ini masih diplastikin. Walaupun plastiknya sudah kelihatan sudah lama, tapi ini berarti ini plastiknya dari waktu yang lama berada di sini gitu ya. Dan juga setirnya nih kulitnya masih cakep ya, maksudnya nggak sampai mengkilat. Di ininya juga di gear knob, aduh susah amat sih nyari kata gear knob. Gear knob ini nggak mengkilat ya, nggak banyak minyakan, nggak banyak baret-baret juga di sini. Karena apa? Karena unit Fortuner VRZ TRD 2019 dari Siloam Mobilindo, tempat mobil bekas berkualitas ini, adalah mobil yang grass banget. 2019, 5 tahun ya, nggak panjang waktu 5 tahun untuk Fortuner ya. Fortuner tuh awetnya bisa 20-30 tahun. Dan kilometernya baru 40.000, jadi masih grass banget gitu ya, terasa ya. Dan mewahnya itu juga mewah yang matters banget. Ini empuk, tapi semua yang lain yang kita nggak pegang, yang kita nggak kesentuh, itu kerasnya tapi kokoh ya. Ini juga di depan kursi penumpang juga, kalau misalnya kita mau naruh tangan, misalnya kita ya kesenggol, ini semua empuk nih ya. Dan ini adalah logo Fortuner yang merupakan tombol buat membuka. Di dalam sini ada pendinginan, jadi naruh minum dalam sini, taruh deh minum dalam sini tuh tetap dingin gitu ya, muat untuk naruh botol di sana. And penempatan tangan Anda di sini semua empuk. Konsol boxnya buat handrest juga tepat banget, posisinya kiri dan kanan tuh nyaris simetris dan empuk. Dan kursi kulitnya ini kelihatan kulit yang, walaupun bukan kulit yang halus banget, tapi ini adalah kulit yang kelihatan awet ya, kuat gitu. Dan untuk multimedia di sini cukup lengkap. Ada, walaupun belum ada koneksi smartphone yang seperti Android Auto, Apple CarPlay, tapi sudah ada Miracast yang screen mirroring gitu untuk tahun 2019, cukup canggih ya, mirror link. Dan juga sudah ada audio Bluetooth, ada radio. Untuk suaranya kita coba ya. Jernih dan suara vokalnya tuh terdengar keluar sampai ke kuping kita, jadi nggak mendem. Walaupun bukan suara yang meledak-ledak dan nothing yang seperti kayak overly seperti Mercedes-Benz gitu, tapi ini sangat pas di telinga gitu, vokalnya tuh keluar gitu ya. Dan juga di sini sudah mendapatkan navigasi. Walaupun navigasinya, karena memang kita ini navigasi tahun 2019 ya, jadi kita berada di atas jalan off-road. Gitu ya. Ya apalagi ya, udah ya, itu aja ya.
Pokoknya kesannya itu rugged, kokoh, tapi mewah. Dan karena ini unit yang sangat grass dari Siloam Mobilindo, ini mulus banget gitu ya. Oke, kita langsung tes aja jalan driving impression deh si Fortuner VRZ TRD diesel 2019 ini. Oke, driving impression. Di mana ini kita ya? Ngelip-ngelip dikit. Ya, driving impression yang dirasakan oleh Driving Indonesia ketika mengemudi Fortuner TRD 2019 dari Siloam Mobilindo, tempatnya mobil bekas berkualitas ini adalah, pertama, posisi duduk kita tuh commanding banget ya. Dan semuanya ini terasa kokoh, terasa laki, gagah. Ya bukan cuma laki lah, cewek juga nggak apa-apa pakai ini, cuman gagah gitu. Berasanya kayak kesan-kesannya tuh kayak, tahu nggak sih interior Land Rover Defender 90 misalnya, yang atau G-Wagon Mercedes-Benz punya, yang AC-AC-nya tuh kayak pipih kokoh ngadep ke kita gitu, dashboardnya tuh tegak lurus. Itu ada feel itu di Fortuner, tapi untuk style Toyota gitu ya. Dan posisi juga tuh commanding, membuat kita nyasar-nyasar ke tempat begini tuh berasa santai-santai aja kayaknya, ngelihat aja semuanya kelihatan gitu. Ya. Dan denger nggak ada tadi, gila mobil 40.000 km nih, 5 tahun umurnya, nggak ada interior retol sama sekali. Ini kita lewat jalanan tuh, suara kaki-kaki, jalanan kasar nih ya, batu-batuan, suara kaki-kaki, retol interior tuh nggak ada semuanya. Padahal mobil tuh ya goyang gitu ya, berasa ya. Nah, dengan posisi duduk yang commanding seperti itu serta feel yang kokoh ya, otomatis kalau kita sudah berada di jalanan yang seperti ini, jalanan yang mulus seperti ini, pemandangannya jadi jauh banget, luas. Jadi semuanya kelihatan gitu. Kalau kita mau ngelihat jauh, ada mobil di sini, motor di sana tuh semua kelihatan. Commanding banget jadi. Ya itu jadi salah satu yang membuat mobil ini tuh ngerasanya apa ya? Mungkin gampang dibuat nyetir kenceng. Karena kita ngelihatnya jauh banget ke depan gitu. Now, when you're on the road, ketika lu udah di jalanan, ketika lu nyetir mobil ini, yang Driving Indonesia rasakan selain dari posisi duduk yang commandingnya, adalah mobil itu masih terasa ringan. Biarpun beratnya itu sekitaran 2 tonan ya untuk mobil diesel SUV leather frame seperti ini, turbo diesel. Tuh, kita belokkan nih. Mobilnya tuh masih terasa lively banget, terasa hidup banget, gampang banget, nggak males gitu ya, gampang banget disuruh ngegas, disuruh belok, disuruh ngerem. Itu yang Driving Indonesia rasakan. Mobilnya tuh masih terasa jauh lebih ringan daripada berat sesungguhnya mobil ini gitu. Tenaganya sih bukan dibilang kencang-kencang banget ya. Kita coba nih, dari ditanjakan nih posisinya ya, dari 60 ke 80 gitu ya. Yang dirasakan tuh mobil ini memang tenaganya sih bukan yang meledak-ledak sebesar itu gitu ya, cuma 149 horsepower, yang mana itu juga angka yang besar tapi bukan overly big. Tapi kesannya gini ya, kalau Driving Indonesia boleh bilang, mobil ini itu tenaganya seada-adanya dia kasih. Jadi kita nggak pernah ngerasa tenaganya itu kurang, nggak pernah ngerasa aduh kok mana sih tenaganya gitu. Beda dengan misalnya, ya kita belok kanan, bukan, responnya tuh kayak mobil kecil, kenceng banget maksudnya. Padahal tenaganya 149 horsepower, tapi larinya tuh cepet naiknya dan beloknya tuh responsif gitu. Bedanya dengan Pajero Sport Dakar misalnya ya, yang Driving Indonesia rasakan, Pajero Sport Dakar itu mesinnya tenaganya lebih besar, tapi
tenaganya tuh semacam diumpetin. Jadi you have to be very deliberate, you have to be sangat mau injek gas dalam untuk mencari tenaganya tersebut. Well, untuk Fortuner TRD diesel 2400 cc 2019 ini itu enggak. Anytime kita nambah gas, dia ada 2 step gitu. Jadi kayak nambah boost, terus lebih dalam lagi nambah boost lagi, turun gigi lagi gitu. Tapi it's always ready. Perasaannya tuh itu, it's always ready. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita lagi jalan santai pun, kalau pelan gitu misalnya, terus ketemu ayunan, gasnya kadang-kadang ketambah lebih, kedorong dikit gitu. Jadi masih ada kesan ndut gitu. Kesan mobil kencengnya tuh masih dapat gitu ya. Wajar kalau mobil ini tuh memang menjadi mobil yang sering dibawa kenceng, karena memang rasanya itu mobil ini jauh lebih kenceng daripada 149 horsepower 400 Nm yang menjadi spesifikasinya gitu. Now, kalau kita bicara handling, by no means mobil ini slouch, limbung banget tuh, by no means tidak sama sekali ya. Look at this. Ini kita belok 30 km per jam. Dengan mobil setinggi ini, Driving Indonesia berani membelokkan patah U-turn seperti itu 30 km per jam. Biasanya bahkan di mobil yang kecil itu Driving Indonesia mungkin bisa sampai 25, sampai 20. Gimana ya? Makanya Driving Indonesia bingung kalau orang bilang Pajero lebih nggak limbung daripada Fortuner. Gini. Fortuner tuh respon setirnya lebih tajam. Tuh, Fortuner TRD itu respon setirnya lebih tajam. Jadi wajar kalau lu ngerasain lebih limbung gitu loh. Kalau Pajero itu lebih diredam. Pada saat lu belok itu dia lebih linear. Makanya memang bener, suspensinya memang jujur lebih nyaman, lebih empuk Pajero. Tapi makanya kalau mau dibilang Pajero itu memang lebih teredam handlingnya, makanya lu nggak ngerasa dia limbung gitu loh. Memang kalau Fortuner TRD terutama itu respon setirnya tajam, makanya lu lebih ngerasa dia limbung, karena lu belokin sedikit aja dia tajam beloknya gitu loh. Lebih positif setirnya, makanya lebih terasa kemiringannya karena dia lebih berubah arahnya. Gitu ya kira-kira penjelasannya ya. And by no means is this car seperti Reborn, Pajero gitu yang kayaknya mobilnya tuh ya udah cruiser aja, cuman makan gelombang-gelombang gitu. Enggak. Fortuner VRZ TRD ini adalah mobil yang lebih balance menurut Driving Indonesia. Kalau boleh dibilang dia lebih seperti mobil-mobil lebih fungsional. Ini versi seperti Rush tapi versi nyaman gitu. Rush tapi versi yang sangat kedap, versi yang lebih empuk. Tapi by no means dia itu kayak cuma makan gelombang, enggak. Tetap masih berasa kok. Feedbacknya ini ke badan kita itu masih ada. Jadi kita masih bisa ngerasain jalanan ini ada gelombang, walaupun teredam oleh suspensi yang cukup baik. Suspensi yang SUV-like tinggi banget gitu ya. Jadi dia ketika ketemu batu-batuan pun, misalnya kita berjalan di soft roading seperti tadi di awal, itu tidak mengejutkan ke badan kita, tapi tetap berasa. Beda dengan Reborn atau beda dengan Pajero Sport gitu ya. Itu lebih ke mobil yang memang lebih ke mobil lu pakai jalan santai jarak jauh. Kalau lu pakai supir juga misalnya lebih cocok, atau nyetir sendiri tapi lebih ke mile mancing untuk lurus aja gitu. VRZ TRD 2019 ini lebih enak kalaupun kita mau bawa misalnya di belok-belokan atau soft roading tadi, yang mana off roading itu kita harus ngerasain ya feedback feedback jalanan ke mobil kita, itu kita harus tahu juga sedang apa sih ban kita, sedang melakukan apa. Sama seperti di belokan, apakah masih ada grip atau tidak ada grip. Kita nyambung deh, langsung sekalian kita tes performa untuk mengetahui akselerasi, handling, dan braking dari Fortuner TRD 2019 ini. Oke, performance test. Kita coba tes akselerasi, kemudian handling. Depan ada tikungan, belok kanan, putar balik, belok kiri, kemudian pengereman juga ya sekaligus ya. Oke, karena mobil ini adalah SUV, jadi kita nggak 0-100, tapi 0-100 nggak usah pakai rem ya. Kita taruh di sport mode aja, jadi langsung diinjak gas dalam 1, 2, 3, gas. Boost 40, 60,
80, 90, 100. Oke, kita ngerem. Remnya enak banget. Waduh, kepelanan gue. Pakem sekali remnya. Ya, kita belok kanan ya. Oke, sebentar. Habis putar balik, nih kita rasain dulu putar balikannya. Habis putar balik kita bahas soal handlingnya. Tuh, tadi remnya enak banget. Kepelanan ngeremnya jadinya. Responsif banget gasnya. Ya, jadi yang pertama kali Dev Indonesia rasakan ketika mencoba akselerasinya dan handling dari mobil ini. Handling dulu deh, karena ini lagi tikungan ya. Seperti tadi Dev Indonesia bilang, mobil ini tuh sangat komunikatif sama drivernya gitu ya. Jadi pede banget, walaupun ini adalah SUV yang tinggi, SUV yang leather frame, harusnya handlingnya nggak enak. Ya bukan dibilang ini mobil handling paling enak juga, bukan, tapi handlingnya itu sangat komunikatif kepada drivernya. Dalam artian, driver akan mengetahui apakah mobil ini masih punya grip atau tidak. Contoh, misalnya kita mau belok kanan ini ya, 30 dia berbelok, 25 ini. Nah, pada saat dia mau break loose bannya, itu kita ngerasa banget, oh ini gripnya udah mau habis gitu. Jadi dia bukan mobil yang chopping, kayaknya gripnya ada hilang. Biasanya kebanyakan mobil tinggi yang empuk ya, seperti itu. Ada hilang. Well, Fortuner VRZ TRD 2019 diesel ini tidak seperti itu. Kalau ada ya ada, enggak ya enggak. Jadi limitnya itu memang bukan mobil handling sports car, tapi limitnya itu jelas. Kita bisa ngerasain kayak ini. Nah, ini kita coba 70. Jauh dari limit tuh. Nah, begitu ini dekat limit, berasa tuh. Kalau ditambah lagi dia akan decit bannya. Dan pada saat dia udah decit ban, ya udah, itu limitnya di situ. Jadi kalau Anda masih paksa terus, ya udah, berarti salah elu. Salah drivernya, lu udah tahu limitnya di situ, ban mulai decit lu paksa terus. Jangan ya, Dek ya. Tapi kalau lu nurutin mobilnya bahwa lu tahu, oke, dia udah ngomong bahwa ini limitnya hampir segini nih, dan lu ikutin segitu, enak handlingnya. Again, bukan sports car, tapi enak karena komunikatif gitu. Dan ketika lu udah keluar dari tikungan, digas setengah aja, ban belakang decit. Gardannya tuh agresif ya. Gardannya mungkin bukan dibilang limited slip differential, enggak juga, tapi gardannya tuh cukup agresif. Jadi pada saat kita ngegas setengah atau 2/3 di tengah tikungan seperti tadi, ban belakangnya mulai decit. Responsif juga udah gitu power ya. Jadi begitu keluar dari tikungan tadi 30, sebentar langsung 80. Karena tenaganya itu sudah ready dari kisaran 2200-an RPM. 2200 RPM tuh torsinya sudah mencapai hampir maksimal. Enak banget nih dibayangin ya, kalau misalnya kita nyetir mobil ini tuh di luar kota, di pegunungan, atau di tol-tol yang belok-belokan. Indah banget kayaknya. Dan Drive Indonesia jujur lebih pede nyetir mobil ini ketimbang Reborn kalau di tikung-tikungan, kalau di jalan pegunungan misalnya. Selain karena handlingnya yang sangat komunikatif tadi, kita tahu jelas limitnya. Siap-siap ya, kita mau tes pengereman. Tadi enak banget. Kita coba full brake dalam 1, 2, full brake. Bye-bye handphone. Gila. Itu tadi nggak full deh, masih 80% deh kira-kira. Masih sisa sekitar 20%-an lagi lah kira-kira. Ini remnya nggak bercanda. Coba ya, dari 60 sekali lagi. Nggak tega Dev Indonesia bejek fullnya, kesian mobilnya sebenarnya, karena ini mobil dari Silo Mobilindo mulus banget gitu kondisinya, masih fresh banget. Jadi kita ngeremnya 75%, 80% aja. Kita coba lagi ya, habis setelah tikungan ini dalam 1, 2, 3. Just enough untuk menyalakan ABS ya. ABS sedikit intrusif sih, berasa di kaki kayak der gitu. Tapi decit bannya itu minim. Dan kalau boleh dibilang remnya itu bener-bener you will stop, dia akan nunduk sebelum kita ngambil napas. Kayak pede banget deh ngeremnya itu. Untuk ukuran medium SUV ini sama sekali tidak nyelonong ngeremnya. Berasa seperti kita ngerem mobil-mobil medium lah, mobil-mobil yang seperti SUV yang lebih kecil gitu, SUV seperti CR-V. Nah, sekarang kita sudah berada di jalan tol.
mau menjawab pertanyaan yang tadi tuh, kenapa mobil ini sering disebut cumi arogan? Definisi udah boleh ngerti. Lihat ya power ya. Walaupun cuma 149 horsepower yang bukan gede-gede banget, ya sekedar gede aja lah. Tapi dia tuh langsung kayak seadanya, nih gua kasih gitu ya. Dan di balik kata arogan itu ada suatu unsur tersembunyi yang sebenarnya positif, yaitu kepercayaan diri. Bener gak? Arogan berarti harusnya dia udah percaya diri dong, bahkan lebih percaya dirinya gitu kan ya. Kenapa bisa dibilang katakan percaya diri? Anytime lu mau pindah jalur, mau ngerem, karena tadi remnya pakem banget ya, mau pindah jalur, mau ngerem, ada suatu, udah dari tadi 120 ke 80 hampir ya, terus mau pindah jalur lagi ke kanan 80 ke 100, pesawat mendarat 80 ke 100 ya. Jadi mobil ini tuh lively banget. Fortuner VRZ TRD diesel 2019 ini tuh hidup banget gitu loh mobilnya loh. Power bandnya tuh ada dari sejak bawah, tanpa menjadi meledak-ledak ya, tapi anytime you need it, lo dikasih gitu. Dan kenapa dari Indonesia pilih segmen tol yang ini? Karena segmen tol ini ada beberapa tikungan yang lumayan menantang buat mobil SUV ya, di jalan tol, kecepatan jalan tol ya. Look at this, look at this. Pay attention. I'm driving 100 km per jam ya. Ini kita ngerem dikit 90 karena ada loncatan di sini. Nggak chopping mobilnya, nggak loncat dan nggak pindah jalur. Kepercayaan dirinya tuh, handlingnya itu, aduh, nyampe banget ke driver. Gini, to put simply, mobil ini kalau driving Indonesia disuruh nyetir jarak jauh, cepat, kencang, itu lebih pede daripada kalau driving Indonesia nyetir Reborn diesel atau Pajero Sport. Bukan bilang mobil itu jelek, enggak ya. Pajero Sport dan juga Reborn diesel, Pajero Sport yang baru dan juga Reborn diesel itu adalah mobil yang menurut driving Indonesia itu sejenis. Walaupun beda segmen, tapi driving feel-nya itu sejenis, yaitu mereka mobil yang mild mancher dan santai. Mereka kalau di jalan tol tuh feels at home di kecepatan 100 ke atas. Tapi Anda sebagai pengemudinya tuh males. Ya udahlah, gua nonton TV gitu. Dan nggak capek sih, nggak capek. Maksudnya nyetir jarak jauh itu effortless gitu ya, nyaman. Well, di Fortuner VRZ TRD 2019 diesel ini ya masih unsur nyaman dan unsur dieselnya yang mild manching itu, effortless ngegasnya dan pindah jalur akselerasi itu masih ada. Tapi in no way lu akan ngantuk. In no way possible lu akan kayak ya udahlah malas-malasan. No, because VRZ TRD 2019 Fortuner ini masih sangat komunikatif. Ketika Anda belok, ketika Anda ketemu gelombang, ya bukan keras juga, tapi nggak bisa dikatakan empuk, dan sangat komunikatif gitu ya. Jadi nyampe feel-nya tuh ke driver, dia berkomunikasi terus. Oke, grip lu masih ada segini, grip lu udah mulai menuju batasnya, rem lu masih mau gigit. Anything yang mobil ini alami itu Anda sebagai driver rasakan. Walaupun memang tidak sampai to the point seperti sports car atau seperti mobil sedan sporty gitu ya. Dalam artian mobil ini tetap masih terasa terpisah dari dunia luarnya tuh. Sebagai SUV yang tinggi itu masih terasa. Kayak ini, kekedapan suara. Ya memang sini agak ramai jalanannya, 60-70 km per jam. Kekedapan suaranya tuh masih 11-12 dengan Pajero lah, hampir menyamai Pajero. Walaupun memang selisih sedikit, menurut driving Indonesia sedikit lebih kedap di Pajero-nya, tapi ini juga by no means tidak kedap. Ini kedap sekali. Interior rattle juga aduh minim sekali gitu ya. Dan untuk gelombang sebenarnya kalau cuman gelombang yang kecil-kecil nggak nyampe kok ke kita. Gelombang yang cuman semacam jalanan tidak rata sedikit itu nggak terlalu sampai ke badan kita. Jadi in that sense mobil ini masih mempertahankan feel SUV leather frame-nya yang terpisah dari dunia luar dan kedap gitu ya. Tapi ketika Anda ketemu gelombang yang sedikit lebih
terpronunsiasi gitu ya, sedikit lebih tinggi, atau ketika Anda berbelok, unsur TRD-nya, Toyota Racing Development dulu ya, sekarang namanya kan GR Sport ya, unsur TRD-nya tuh timbul dan nyampai ke feel Anda gitu. Jadi by no means mobil ini membuat Anda ngantuk. Itulah kenapa menurut review Indonesia, orang-orang yang nyetir mobil ini akan sedikit cenderung kencang, cenderung gue mau cepat sampai. Because walaupun nyaman, posisinya commanding tinggi, tapi tidak semua tidak semua orang terbiasa nyetir mobil sport kan. Jadi ketika Anda mengemudi dan Anda merasakan setiap inci jalanan itu, yang walaupun memang masih cukup redam, tapi tidak semua orang itu teradaptasi dengan itu. Alhasil membuat dia merasa, ih kok gua masih jauh ya gitu loh. Padahal sebenarnya itu adalah feel yang sebenarnya komunikatif. Sebenarnya enak kalau dipakai buat handling mobilnya. Lebih pede dibanding bawa Reborn Drive Indonesia kalau suruh belok-belok, atau daripada Pajero Sport gitu. Tapi feel yang sama itu membuat Anda merasa, "Wih, enak nih mobilnya." Tapi kok, gue mau cepat sampai gitu ya. Jadi menurut Drive Indonesia seperti itu. Mobil ini adalah simply said adalah mobil yang sangat tepat kalau Anda itu mau pergi dari proyek ke proyek misalnya, atau dari perusahaan ke perusahaan, cepat sampai dengan jarak yang jauh melalui jalan tol atau melalui jalur yang berlika-liku, jalur trans gitu ya, antar provinsi. Seperti itu Drive Indonesia rasakan. Dan kalaupun kita sudah terbiasa ya nyetir ya jalan santai nih, di highway yang Drive Indonesia dapat, mobil ini itu bersinarnya di mana? Irit banget. Highway maupun dalam kota ya maksudnya ya. Irit banget untuk kategori dia medium SUV. Ya oke lah, granted. Keiritannya memang bukan dikatakan sampai menyaingi mobil hybrid ya. Mobil hybrid itu bisa sampai 15 km per liter kombinasinya gitu. Kalau mobil ini ya nggak juga lah sampai segitu, tapi hampir. Ya artinya sudah menuju relevan, masih relevan ketika bersaing keiritan bahan bakar dengan mobil-mobil tahun 2024 yang didapatkan oleh Drive Indonesia untuk iritan bahan bakar Fortuner TRD diesel 2019 dari silo mobil Indo ini. Penggunaan 2 hari di reset luar kota dan dalam kota, macet-macetan dan lancar jalan tol adalah sekitar segini, 13,4 km per liter. Yang terbaiknya Drive Indonesia pernah dapatkan sampai 13,7 km per liter pada saat malam hari kemarin setelah POV driving. Dengan rincian penggunaan dalam kotanya adalah sekitar 10,6 km per liter yang Drive Indonesia dapatkan sebelum masuk tol, dan ketika di reset dari tol, masuk tol sampai keluar tol, mendapat angka sekitar 16,9 atau 17 km per liter. Angka yang cukup respectable ya, cukup respectable untuk mobil medium SUV leather frame dengan ban sebesar ini, dengan kenyamanan dan kekuatan ketangguhan seperti ini ya. Impresif lah, impresif. Jujur untuk yang 2424-nya, mesin 2400-nya, menurut Driving Indonesia sedikit lebih irit si Fortuner VRZ TRD ini daripada Pajero Sportnya gitu. Oke, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi, menurut Driving Indonesia, lu boleh debat ya di sini ya. Disclaimer, ini pendapat pribadi Driving Indonesia, mungkin sedikit boleh bilang terlalu ekstrim, tapi boleh didebatkan. Menurut Driving Indonesia, Fortuner TRD 2019 diesel ini adalah salah satu mobil yang termurah, SUV yang termurah, yang sahabat Driving Indonesia bisa pakai di tahun 2024 ini. Ribut di komen, silakan pause dulu ribut di komen. Tapi penjelasannya adalah begini. Kenapa dibilang termurah? Nomor satu, ini adalah mobil yang buat dia 5 tahun itu masih kayak baru. Apalagi di kondisi mobil yang ini, yang spesifik milik Siloam Mobilindo, tempat mobil bekas berkualitas ini adalah mobil yang masih bener-bener fresh, legit banget gitu loh. Kilometer 40.000 ya. Dan untuk mobil seperti Fortuner ini 40.000. Oh, lu bilang 40.000 mah nggak dikit. Cari sendiri, coba cek kilometernya pada berapa Fortuner TRD tahun 2019. 100.000 banyak, 80.000 ke atas banyak gitu. Karena ini adalah mobil yang dipakai. Orang tuh pakai Fortuner tuh nggak sayang-sayang, dia bener-bener pakai terus gitu. Ini 40.000 tuh masih grass banget. Dan bener aja seperti tadi kita rasakan, mobil ini tuh masih
kokoh, kedap, dan terasa banget legit fresh ya, terasa banget masih kasar katanya perawannya gitu ya. Makanya nggak terlalu tega tadi David Indonesia nginjek remnya. Sayang banget kayaknya. Kalau mau dipakemin tadi, lebih pakem lagi mungkin masih bisa, tapi nggak, kesian gitu. Biar nanti yang beli aja yang ngerasain performa fullnya dari Fortuner TRD ini. Ya, kilometer 40.000, 5 tahun untuk Fortuner TRD ini adalah jarak tempuh dan waktu yang singkat, sekejap lewat. Kita tahu contohnya dari Fortunernya Pak Leonard yang dulu Drive Indonesia pernah tes ya, yang kilometernya sudah 350 ribuan itu, umurnya sudah 20 tahun lebih, itu masih dipakai terus-menerus sama Pak Leonard untuk warawiri. Itu Fortuner 2500 tipe G yang masih single turbo, masih belum VNT, turbo only, belum ada intercooler bahkan gitu ya. Jadi masih pertama-tamanya, the mother of all Fortuners. Ya, itu aja masih dipakai sampai sekarang. Nothing kalau dibanding ini tuh 40.000 tuh nothing gitu dibanding mobilnya Pak Yandi. 5 tahun tuh nothing buat Fortuner. Masih terasa seperti mobil baru banget. Setirnya masih mulus gitu ya. Interior trimnya nggak ada bunyi. Nggak ada bunyi. Terus kaki-kakinya nggak ada bunyi. And you can get it untuk harga pasaran yang sekitaran 400 juta kecil. Untuk Fortuner TRD 2019 itu pasarannya sekitaran, ya mungkin bahkan yang di kilometer 100 ribuan itu ya, 80.000 ke atas itu bisa di bawah 400 jutaan, bisa sampai 380-390 jutaan. Tapi kalau yang kilometernya bagus, mobil yang unitnya cakep gitu ya, fresh, mungkin harusnya sih sampai 430 jutaan. Dan itu barunya itu sekarang ya, Fortuner itu bisa mencapai hampir 700 jutaan, bahkan ada yang di atas 700 jutaan. Makanya worth it sekali kan harga 400 jutaan untuk mobil seperti ini, Fortuner yang generasinya, modelnya masih seperti yang baru dan rasanya masih sangat baru. Kokoh banget ini rasanya. Itu ya, argumentasi pertamanya, makanya David Indonesia bilang mobil SUV termurah untuk saat 2024 ini. Kedua adalah, kenapa dikatakan termurah? Argumentasi ini lebih kena lagi karena apa? Harga resale value-nya edian. Mobil Fortuner TRD 2019 ini sudah dari tahun-tahun kapan Drive Indonesia cek harganya itu memang cuma 400 sampai 450 jutaan aja. Jadi turunnya udah segitu-gitu aja. Kalaupun turun lagi paling misalnya turun sekitar 20 juta ke depannya gitu ya, 30 juta. And that's the true cost. Itu adalah harga beneran yang Anda harus bayar ketika menggunakan mobil ini bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi semacam, kalau mau dibilang investasi mungkin terlalu ekstrim, tapi semacam investasi jadinya. Karena Anda pakai untung terus-terus menerus, tapi ruginya hanya sekitar 20 juta, 25 juta ke depan, 30 juta, atau ya let's say jelek-jeleknya misalnya berapa puluh juta lah gitu. That's the true cost. Dibanding Anda misalnya pakai mobil-mobil baru yang sekarang 400 jutaan misalnya. 400 juta sekarang dapat apa sih? Zenix misalnya 400 jutaan, atau mobil-mobil second line yang 400 jutaan misalnya CR-V Turbo. Over the long run, mohon maaf, depresiasi yang kalau udah terlihat sampai saat ini masih salah satu yang depresiasinya paling kecil. Makanya Drive Indonesia bilang the true cost itu paling murah. Salah satu yang paling murah SUV yang Anda bisa pakai di tahun 2024 ini. Nah, kalau sahabat Drive Indonesia menginginkan Fortuner tahun 2024 tipe TRD 2019 diesel ini yang masih grass dan kokoh ini ya, bisa langsung kontak ke Siloam Mobilindo yang nomornya kita cantumkan di sini ya, Instagramnya juga kita cantumkan di sini. Siloam Mobilindo adalah tempatnya mobil bekas berkualitas. Kontak langsung ya, jangan lupa, jangan kelewatan kesempatan memiliki Fortuner TRD 2019 ini yang modelnya masih sangat fresh sampai zaman sekarang tuh masih sama ya, maksudnya generasinya tuh masih sama, cuma facelift aja. Dengan harga yang, aduh, dapat Zenix aja nggak dapat. Biasanya Siloam itu ngasih harga cenderung mendekati harga pasaran bawah. Kalau Anda dapat harga yang dekat-dekat pasaran bawah dari Siloam Mobilindo dengan mobil yang unitnya sekilometer 40.000, segres ini, selegit ini gitu ya rasanya. Beruntung banget ya Anda. Buruan kontak Siloam Mobilindo, tempatnya mobil bekas berkualitas.
Ya sahabat Drive Indonesia, kerikil-kerikil enak suaranya. Itu dia tadi Toyota Fortuner Diesel TRD 2019 Matic yang disediakan kepada Drive Indonesia oleh Siloam Mobilindo. Mobil yang pede untuk Anda pakai mau ke tempat yang soft roading atau off roading, atau untuk sporty driving, jalan keluar kota bersama keluarga di kelok-kelok atau di tol, ataupun sekedar menghadapi tantangan hidup yaitu reunian sama teman-teman SMP atau SMA Anda. Yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup ekonomis di Siloam Mobilindo. Nomornya kita cantumkan lagi di sini dan Instagramnya ya. Terima kasih kepada Siloam Mobilindo telah menyediakan Fortuner TRD 2019 diesel ini untuk dicoba oleh Drive Indonesia. Sekian yang bisa sampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Fortuner TRD diesel 2019 otomatis ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas. Kalau bisa 2, tapi 1 aja nggak apa-apa, cukup. Ya. Subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, dan follow juga Instagram Drive Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan, kritik, saran, atau sekedar ingin bincang-bincang terkait dengan otomotif bersama dengan Drive Indonesia dan sahabat-sahabat Drive Indonesia lainnya. Sekali lagi Drive Indonesia ucapkan terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!